Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Yuliana Maulidia, Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pandemi COVID, pengaruhnya terhadap resepsi pernikahan dan upaya meminimalisir dampaknya. Latar belakang. Setelah WHO secara resmi menetapkan virus COVID-19 sebagai global pandemik, maka setiap sektor usaha pun ikut terdampak dengan adanya berbagai kebijakan yang diterapkan untuk mencegah penyebarluasan penularan virus. Beberapa kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah adalah work from home, physical distancing, hingga pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian, berbagai kebijakan tersebut membuat orang-orang harus mengurangi interaksi secara fisik dengan orang lain, termasuk larangan menyelenggarakan acara atau kegiatan yang dapat berpotensi menjadi kerumunan massa. Hal ini turut berpengaruh terhadap interaksi bisnis. Salah satu bidang usaha yang sangat terdampak dengan kondisi ini adalah wedding organizer atau WO. Kebijakan PSBB membuat beberapa orang memutuskan untuk menunda atau bahkan membatalkan resepsi pernikahan mereka. Akibatnya, usaha WO tidak mendapatkan konsumen atau bahkan menerima pembatalan kontrak yang sudah dilakukan sebelumnya. Contoh kasus, tercatat ada 13 event maupun resepsi pernikahan yang ditunda. Bahkan sebanyak 7 event yang digelar di Wisma Ahmad Yani dibatalkan dan tidak mendapatkan pesanan tempat semenjak 21 Februari lalu. Dari radarsurabaya.jawapos.com. Kemudian, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira, mengatakan WO dan bisnis sejenis seperti EO mengalami dampak karena tidak bisa lagi mengumpulkan orang-orang. Dari segi modal usaha dan skala industri memang kecil, tetapi pelakunya tergolong banyak. Bisnis ini juga punya efek berantai ke bisnis penyewaan gedung dan perhotelan, kemudian makanan, hingga penyewaan tenda atau sebagainya. Dasar kebijakan. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Ditjen Bimas Islam memodifikasi peraturan soal ijab kabul di tengah pandemi COVID-19 lewat surat edaran nomor P002/DJ 3/HK 007/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020. Pembatasan keramaian diberlakukan oleh Polri lewat maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor MAK/2/3/2020 bertanggal 19 Maret 2020. Identifikasi masalah ada Proningkup ada 3, yaitu berupa dekorasi, sewa gedung, dan catering. Yang pertama yaitu catering. Menurut Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), para pengusaha catering mengalami kejatuhan omset hingga 40% karena pandemi COVID-19. Kemudian dari dekorasi tidak dibutuhkan karena penundaan atau pembatalan acara resepsi. Sewa gedung. Tidak ada pesanan karena acara hanya diselenggarakan terbatas di rumah sendiri atau KUA. Solusi dari dampak ini yaitu virtual wedding mulai dijadikan solusi oleh beberapa pelaku usaha WO. Dalam virtual wedding, acara terhubung melalui live streaming dan disebarluaskan melalui beberapa platform seperti Zoom Meeting, Instagram, dan YouTube. Kemudian, solusi pelaksanaan virtual wedding. Yang pertama, dalam proses syuting,
para gabungan vendor mengaplikasikan green screen sebagai alat dekorasi dan pengantin bisa memilih latar dekorasinya sendiri sesuai keinginan baik dekorasi visualisasi maupun dekorasi asli. Yang kedua, yaitu acara disiarkan melalui live streaming dan disebarluaskan melalui beberapa platform online. Yang ketiga, catering dikirim ke rumah undangan dalam bentuk bingkisan atau souvenir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.